dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Herman Umar, pengacara dari ajudan Ricky. Apa pernyataan Anda terakhir di segmen terakhir ini? Yang pernah, jadi begini, mungkin saya singgung dulu. Tadi kan saudara Febri, begitu juga Pak Hotman Paris menyatakan apa permintaannya, apakah bebas atau dihukum ringan. Kami sejak dari pembela atau sejak mulai start aja, sejak mulai start kami karena fight terus masalah-masalah. Misalnya ini kejadian tadi kan disinggung juga mengamankan senjata. Mengaman senjata ini tidak ada hubungan dengan apa cerita pelecehan atau perkosaan. Ini kejadian ada koslet tersinggung, ya nggak tahu akarnya mungkin pelecehan itu antara Kuat Maruf dengan siapa? Pak Joshua. Di mana suatu kesempatan si ini sempat menyampaikan kepada Ricky Rizal dengan setelah kembali dari sekolah anak Sambo, saya sempat ini supaya siapa Joshua jangan naik lagi ketemu Pak Putri. Kami khawatir dia pernah bertengkar apa dengan Ibu Putri. Nah, oke, setelah itu di dalam pemeriksaan sampailah besoknya mereka pulang ke Jakarta. Di Jakarta kan ini senjata disampaikan oleh si Ricky waktu Joshua kan karena berhubungan dengan Ibu Putri dengan ini si Ricky ke Joshua ada hubungan apa, ada masalah apa, kok kamu ribut? Akhirnya setelah dia ketemu Ibu Joshua, nggak ada masalah dia bilang setelah terakhir ya. Kemudian pulanglah ke Jakarta. Disampaikan saya udah amankan, oh gitu bang, ngerti sini karena kan di sini kan juga ada persoalan seolah-olah. Nah, disampaikan malam itu ya nggak apa-apa bang, yang penting kan dia juga ngerti niatnya Ricky. Yang jadi persoalan sekarang dituduh Ricky ini sudah dari awal mengamankan senjata itu sebagai bagian dari perencanaan. Seolah bagian, padahal sesampai di Jakarta di Saguling baru disampaikan Sambo bahwa kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang. Kejadian apa Pak? Ibu dilecehkan dengan mau nangis katanya. Kemudian itu yang bilang diminta itu. Saya akan panggil dia, klarifikasi dia. Kalau dia melawan, siap nggak kamu menembak? Nah, itu kan ditolak. Dan dia tidak mau. Dia tidak mau. Kemudian jadi, tunggu Pak, ada sedikit. Dia tidak mau, kemudian ya udah agak kediam juga Sambo. Kemudian disuruh panggil, dicat. Nah, persoalannya sekarang karena menyebut menembak atau apapun, apa benar Joshua berlaku itu? Yang kedua, apa benar nih mau ditembak? Jadi nggak diurai, jadi goncang lah dia. Dia memanggil Richard pun juga nggak, kan jadi perdebatan juga. Kenapa kamu nggak bilang ke Richard bahwa Sambo sempat ngomong untuk menembak? Terus kenapa nggak dibilangin ke Joshua? Ada di bawah. Jadi maunya apa? Yang pantas untuk Ricky apa? Kalau menurut saya karena tidak ada mens rea dia, berarti sengaja tidak ada. Tidak ada juga perbuatan dia yang jelas kan 55 terlepas membantu pun sebagai penegak hukum dia, kenapa dia tidak berusaha tidak berbuat? Tidak berbuat. Kalau ini lihat dong, pasal itu adalah pasal 340, 338. Itu unsur-unsurnya sengaja melakukan perbuatan harus aktif. Jadi Anda mengatakan bahwa 340 tidak tepat, tapi pasal lain mungkin tepat gitu? Tidak juga, misalnya dianggap membantu. Karena niatnya juga nggak ada yang membantu. Jadi Anda maunya bebas? Bebas. Thank you. Oke, Pak Jasman, ini terakhir, tolong singkat. Anda mengatakan yang lain. Pasal yang dituduhkan kepada PC oleh jaksa tidak tepat. Coba diuraikan singkat. Enggak tepat. Pasalnya ya, pasal 55 ayat 1 ke 2. Itu yang harus tepat. Yang harus diterapkan kepada yaitu PC. Apa 51 ayat 2? Melakukan perbuatan pidana membujuk. Jadi Anda mengatakan yang pantas untuk PC itu membujuk. Membujuk. Yang Dan sekarang oleh jaksa dituduh apa? Dituduh secara bersama-sama. Oh, jadi harusnya itu membujuk, tapi bukan sebagai melakukan bersama-sama. Jadi Anda mengatakan surat dakwaan jaksa salah. Loh, saya tidak mengatakan begitu. Iya dong. Jangan gitu. Iya dong. Anda barusan ngomong gitu. Ya, artinya akan kita melihat. Keliru lah. Ya, keliru. Artinya keliru. Yang paling pasnya adalah 55 ayat 1 ke 2. Sedangkan pasal 55 ayat 1 keliru. Karena pasal 55 ayat 1 itu plegen, doen plegen, artinya bersama-sama melakukan. Iya. Dan berarti itu pasalnya. Artinya surat dakwaan itu keliru, harusnya membujuk begitu kan? Iya, membujuk. Terima kasih Anda mengakui memang keliru. Setuju nggak bahwa memang jaksa keliru dalam bikin surat dakwaan? Kalau menurut saya tergopoh-gopoh dia buat surat dakwaan. Tergopoh-gopoh. Iya. Kenapa? Karena dia tidak membuat peran yang berbeda antara aktor. Ya. Misalnya Sambo itu harusnya
bisa dikategorikan sebagai orang yang menganjurkan melakukan. Iya. Jadi 55 ayat 1 angka kedua. Ya. Kemudian yang lainnya harus ada peran lain membantu melakukan. Misalnya dengan pasal Sedangkan 56. PC menurut Anda? Yang jelas, kalau saya tidak bisa, karena saya tidak melihat fakta, tetapi yang jelas pasal 55 ayat 1 dan angka kedua, pasal 56 harus dipakai di dalam dakwaan Sedangkan itu secara ini tidak berbeda. dipakai. Oh dia tidak. Makanya Yang saya dipakai bilang apa? pasal 55 ayat 1 angka ke-1 itu Yaitu semuanya. bersama-sama melakukan. Bersama-sama. Padahal kalau kita lihat di persidangan di televisi, itu ada peran yang hanya membantu. Jadi intinya Anda mengatakan harusnya yang dituduhkan adalah Berbeda-beda. adalah membujuk untuk PC, bukan pelaku bersama-sama, begitu? Menurut saya bukan PC-nya, tetapi aktor-aktor yang Ya, terlibat dalam peristiwa. Iya, termasuk PC, Oke, termasuk Ma'ruf Pak segala Febri, macam. tadi sudah mengatakan kedua orang ini yang tepat kepada PC bukan bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, tapi membujuk. Setuju? Tepat digunakan di dakwaan itu bukan berarti akan terbukti. Ya, makanya Anda setuju nggak dengan pendapat mereka ini? Itu hal yang lain. Yang kami jadikan fokus saat ini adalah dakwaan jaksa itu kan 340, junto 55 ayat 1 ke 1. Ya. Bersama-sama. Melakukan. Bersama-sama merencanakan, melakukan, dan lain-lain. Itu kata penuntut umum. Kalau membujuk Anda setuju nggak? Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Ya tentu kan harus ada. Maunya Anda apa? Dua-duanya tidak terbukti, total nol, atau memang melakukan tidak, membujuk tidak? Tolong singkat. Yang mana? Ya memang tidak terbukti satu Jadi pun Anda dalam mengatakan proses tidak persidangan. melakukan dan tidak membujuk. Tidak melakukan, tidak bersama-sama melakukan, tidak menyuruh lakukan, Dan tidak membujuk. dan juga tidak ada perbuatan untuk menggerakkan. Bahkan ada satu poin yang Ya. tadi juga sempat disinggung, 340 dan 338 ini, pasal pembunuhan ini sebenarnya delik aktif. Ya. Tapi kenapa penuntut umum masih memasukkan tidak berbuatnya Putri Chandrawati, tidak menasehati suaminya dan tidak mencegah suaminya, itu dimasukkan dalam pembuktian delik pembunuhan. Ya. Ini pasif, tidak tepat diterapkan dalam delik aktif di 340 dan 338. Jadi Bang Hotman, kalau kita membaca secara detail, berkas perkara dan fakta di persidangan, banyak sekali bagian dari dakwaan jaksa itu yang rontok, bisa dibilang seperti Rontok itu secara ya. teori Ini hukum. menurut kami ya, rontok dari aspek pembuktian ataupun dari aspek Jadi doktrin. Anda kesimpulannya karena dakwaan itu harusnya rontok, harusnya PC bebas, begitu kan? Itu sudah kami sampaikan di nota pembelaan. Terima kasih, Pak Roni. Ya, Pak Roni tadi kan mengatakan ada yang bersama-sama melakukan, ada membujuk, ada dua di kualifikasi perbuatan. Klien Anda, Eliezer, masuk yang mana? Plegen Melakukan bersama-sama. sebagai alat orang. Ya, melakukan bersama-sama. Oh iya, orang yang disuruh. Orang yang disuruh. Iya. Dan Anda mengakui bahwa itu juga termasuk Kalau di dalam merencanakan. teori hukum pidana, orang yang sebagai alat yang disuruh tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Whitlock Kalau Whitlocker, saya berbeda pendapat karena tidak ada di dalam dakwaan dan di dalam fakta persidangan juga tidak terungkap. Ya, yaitu yang Tetapi kalau fokus saya, Richard Eliezer sebagai alat, itu fakta persidangan yang terungkap. Oke. Jadi harapan Anda apa terhadap Eliezer? Karena rakyat banyak benar berdoa untuk Eliezer ini. Harapan Anda apa? Terima kasih untuk rakyat yang banyak Ya. mendoakan karena Ya. kejujuran Eliezer. Harapannya adalah Bang, dia sebagai alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Maksud Anda mau bebas? Lepas, bukan bebas. Perbuatannya diakui, tetapi ada penghapusan pidana. Abang juga pernah bilang tentang penghapusan pidana, jangan lupa Bang. Oke, kalau gitu terakhir Pak Ahmad Sopyan. Tolong satu-satu uraikan. Ke Pak Sambo yang pantas berapa hukuman? Tolong jawab singkat aja. Waduh. Nggak, langsung aja, nggak usah analisa lagi. Ke Pak Sambo berapa? Saya tidak bisa memutuskan Ini untuk tebak-tebakan berapa. Perkiraan Anda sesudah Oh, tadi kan perkiraan, estimasi. ya estimasi. Oh, Tebak-tebakan estimasi. Ya, seperti nonton bola ya. Kalau estimasi ya, kemungkinan karena dia dituntut dengan 20 tahun. Ya. Kemungkinan Enggak, seumur Dia diponis seumur hidup loh. seumur hidup diponis kemungkinan 20 tahun ingkrahnya. 20 tahun. Ingkrahnya. Nanti sampai PK gitu. Kalau PC kira-kira estimasi Anda berapa tahun? Harusnya di antara mereka itu setelah kalau misalnya ada justice kolaborator, dia nomor 2 paling rendah. Artinya justice kolaborator yang Ya, paling karena ringan. sebetulnya dia dalam skenario ini Oke, bukan kalau gitu orang yang antara 8 sampai 12 berapa tahun untuk PC? paling rendah menurut saya Berapa? ponisnya. Ya, Saya tidak bisa menyebutkan angkanya karena itu udah keputusan hakim. kira-kira 8 atau 12? Harusnya di bawah itu. Oke. Di bawah Terhadap itu. Ricky
Kira-kira dengan tadi uraian perbuatannya apa? Anda kan profesor hukum. Coba apa? Gini, dalam memutuskan pasti nggak mungkin. Estimasi berapa tahun? Kalau Anda estimasi. jadi hakim. Kalau saya jadi hakim sulit juga memutuskan. Nggak angka. boleh dong. Iya. Kan Anda ahli hukum. Coba jawab. Kalau ya sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun terhadap Ricky. Iya. Udah ya. Kuat juga 5 tahun. Iya. Eliezer? Kalau dia diputuskan sebagai justice collaborator, bawah tentu itu dia lagi. yang paling ringan. Harusnya Kalau lebih ringan diputuskan- dari siapa? Kalau diputuskan oleh hakim. Oke, Hakim kan, setuju. harusnya di bawah 5 tahun. Tapi atau kalau berapa? dia tidak diputuskan sebagai justice collaborator, berarti ya beda tipis dengan aktor-aktor Oke, yang jadi lain. nasib Eliezer tergantung kepada hakim. Apakah dia Kalau setuju? ditentukan sebagai Ya. justice collaborator, maka lebih ringan. Pak Jaksa setuju kan? Eliezer lebih ringan? Ya. Setuju. Oke. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada para pahlawan dari para terdakwa, ya. Ini pengacara daripada Brada Eliezer, pengacara dari Ricky, pengacara dari Ibu PC, dokter hukum kita dan mantan jaksa yang sudah 30 tahun lebih. Kita pengacara pro bono, Bang. Oh begitu ya? Iya. Oke, perlu dan ditebelin juga itu. pengacara pro bono. Siap, oke. Dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV dan hanya saluran yang hot. Coba. Metro TV